Hai, temenin aku masak yuk. Kali ini aku mau bikin jajanan pasar khas Palembang yang disukai semua kalangan, yaitu pempek dos. Nah, sebelum ke resepnya, jangan lupa dukung Bunda Adina agar Bunda Adina selalu bersemangat memberikan resep-resep cetarnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Tonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Kita lihat cara bikinnya ya. Pertama-tama kita didihkan airnya 700 liter. Lalu tambahkan garam 4 sendok teh. Lanjut tambahkan micin 3 sendok teh. Hidupkan apinya. Didihkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, diaduk agar micin dan garamnya tadi bercampur rata ya. Terus masukkan tepung terigunya. Kalau kalian belum bisa, sedikit demi sedikit saja agar tidak bergerindil. Ini saya langsung masukkan saja karena sudah terbiasa seperti ini ya kan. Diaduk cepat ya, dan apinya dikecilkan yang paling kecil. Aduk cepat sampai dia set. Kalau kalian masukkannya sedikit demi sedikit dengan tujuan agar tidak bergerindil, matikan apinya, matikan dulu apinya, diaduk terus, masukkan lagi bertahap, misalkan 1 sendok makan 1 sendok makan gitu kan ya. Nah, sudah masuk semua tepungnya, hidupkan lagi apinya yang paling kecil, aduk cepat sampai dia kalis ya, sampai set gitu kan ya. Udah set, matikan apinya, terus diaduk sampai dia hangat-hangat kuku seperti itu, sampai bisa kita pegang menggunakan tangan lah panasnya ya. Pastikan tidak ada adonan yang bergerindil ya. Lalu pindahkan di wadah yang besar, masukkan minyak sayurnya 7 sendok makan. Lanjut kasih telurnya 1 butir saja yang kecil ya. Diaduk merata dan pastikan tidak bergerindil. Lanjut menggunakan tangan. Menggunakan tangan itu agar mengetahui ada bergerindil atau tidak ya. Diaduk sampai benar-benar merata, sampai benar-benar kalis dan enak. Pokoknya ya nggak kerasa ada gerindilan sama sekali. Baru bisa nanti dimasukkan sagunya. Udah halus adonannya, tidak ada yang bergerindil lagi ya, pastikan tidak bergerindil lagi. Nah, ini udah siap
kita masukkan tepung sagu. Tepung sagunya 500 gram ya. Diaduk merata, nanti dilanjutkan menggunakan tangan. Nah, dalam menggunakan sagunya ini disesuaikan sama konsistensi adonan masing-masing ya. Mana tahu kalian menggunakan minyak sayurnya lebih banyak dari saya, mungkin sendok makannya lebih besar atau telurnya lebih besar. Nah, di adonan ini total sagunya mencapai 700 gram. Karena kita nanti ketika membentuk tangan kita ya, tangannya dipupurin sagu gitu kan. Nah, jadi kalau terasa masih lembek, benyek, sagunya ditambahkan saja menjadi 600 gram. Meski adonannya terlihat lembek, tapi ini ketika dibentuk enak ya. Jadi jangan khawatir, ini udah pas sekali. Didihkan air, tambahkan minyak sayur, apinya yang sedang ya, jangan yang besar, jangan yang kecil sekali. Ini sagu buat balur di tangan ya. Saya tidak timbang, saya kira-kira aja karena untuk makan sendiri. Kalau teman-teman untuk dijual wajib ditimbang ya, agar besarnya sama. Resep ini menghasilkan kapal selam antara 6, 8 sampai 10. Kalau 6 itu ukurannya besar sekali, kalau 8 itu sedang, 10 itu cenderung sedang atau small ya, bisa dibilang kapal selam kecil gitu ya. Ya, perhatikan saya membentuknya, pasti teman-teman bisa. Ya, dibulat-bulatkan dulu sampai dia rapi, sampai dia mulus, baru nanti dibolongin ya. Nah, jari kita dibalurin sagu lagi agar nggak lengket nanti ketika ngebolongin pempek kapal selamnya ya. Di bagian bawahnya jangan tipis ya, usahakan tebal agar telurnya tidak bocor, karena kita menggunakan telur tanpa terigu ya. Jadi hati-hati membentuknya ya, pokoknya badan-badan pempeknya ini harus tebal. Atur sedemikian rupa segimana temen nyaman-nyamannya ya. Masuk telurnya dan dicubit-cubit sampai dia tertutup, dan langsung dimasukkan di kuali yang sudah didihkan tadi ya.
Pempek kapal selamnya udah kelar, lanjut pempek lenjer kecil ya. Ini bisa untuk pempek telur kecil, lenjer besar ya, suka-suka teman-teman ya. Nah, aku kalau pempek lenjer kecil itu ketika matang langsung dimakan, mantul. Pempek kapal selamnya udah ngapung ya, berarti udah matang. Langsung diangkat ya, jangan terlalu lama nanti pecah dan dia lembek gak enak. Lanjut kibus pempek lenjer kecilnya sampai dia mengapung sendiri, itu tandanya udah matang ya. Sudah selesai. Kalau nak digoreng ya, ditiriskan, didinginkan dulu pempek dosnya, jadi dia tidak lembek, tidak lengket di minyak sayurnya. Ketika menggoreng minyak sayurnya yang banyak ya. Nah ya udah mateng, waktunya ngilarin teman-teman ya. Tuh ya kelihatan ya, dia lembut, ngirisnya tuh enak. Nah ini pempek dos tanpa ikan, terlihat menggunakan ikan ya. Kalau tidak bergerindil dia mulus tuh, cantik ya. Nah ini yang rebus ya, ini belum digoreng. Teman-teman lihat ya, betapa enaknya ngirisnya, serut gitu ya, lembut, kenyalnya pas, rasa micinnya pas, nggak over ya. Pokoknya jadi jamin langsung berhasil sekali coba ya. Nah waktunya kita icip-icip ya, di plating semenarik mungkin. Jangan lupa kasih timun, kalau suka sama udang ragu tambahkan, saya nggak suka, saya suka timun aja. Nah bahkan cuko yang lemak ya, cuko yang lemak, cuko tidak bercuko tengah dua ya.
Nah, lemaknya. Wong Palembang pagi-pagi tuh wajib ngirup cuko. Ini cocok banget buat ide jualan ataupun buat stok cemilan ya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain ya. Lemaknya. Kita cobain yang sampai kapas lemnya pula ya. Sama cuko nyok timun, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tambah lemak ada telurnya. Mantul, kalian wajib cobain. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Semoga kalian inspirasi untuk membuatnya. Jika ada kesulitan, komen di kolom komentar ya. Saya mau lanjut menikmati pempek lagi. Bye bye.